Selamat malam semuanya, selamat malam Wida, selamat malam rekan-rekan semuanya. Terima kasih Bu Ida atas kesempatannya karena diberikan waktunya untuk kita mewawancara Ibu sebagai tugas akhir kami. Makasih banyak ya Bu ya atas waktunya ya Bu ya. Nah, Iya, di sini sama-sama. perkenalkan dulu nih sebelumnya Bu Ida dengan saya Valeri dari LSPR dengan jurusan marketing komunikasi. Nah, dengan rekan saya juga. Ya, dengan saya Erina EG dari Marketing Komunikasi LSPR. Wida, Malam. kenalkan Wida, nama saya Maria Fernisa dari Marketing Communication dari LSPR. Salam kenal ya. Iya, terima kasih banyak Bu Ida. Ngobrol-ngobrol sedikit ya Bu ya, selama PPKM nih Bu, apakah ada sesuatu yang berbeda? Lagi kan yang kita tahu nih Bu, aku juga tahu bahwa Ibu punya toko kue nih, yang dimana usaha-usaha seperti ini apakah ada sedikit-sedikit yang menggoyahkan selama PPKM ini? Boleh diceritakan sedikit dulu Bu? Selama PPKM ini sih tidak ada kendala ya, karena saya kan jualannya tuh pakai Instagram, melalui Instagram, Facebook. Jadi untuk selama ini sih puji Tuhan ya, sama PPKM ini malah penjualannya tuh di atas rata-rata gitu. Nah, rekan saya ingin memberikan beberapa pertanyaan nih Bu. Nanti mohon dibantu untuk jawab ini Bu, karena kita juga penasaran selama PPKM ini apakah ada yang benar-benar berubah atau enggak dengan bisnisnya. Halo Bu Iya, Ida. Bu. Bagaimana awal berdirinya perusahaan dan kenapa milih tipe perusahaan tersebut? Pertama kali saya buka usaha ini, saya kan waktu itu saya berhunting nih, apa yang orang suka, apa yang orang yang perlukan gitu. Nah, jadi saya selama ini mikir orang itu perlu makan. Makan itu pasti prioritas nomor 1. Makanya saya bergerak di bidang makanan. Pertanyaan selanjutnya, konflik yang sering terjadi atau dihadapi dan bagaimana menghadapi berbagai konflik yang muncul di perusahaan Ibu Ida? Macam-macam sih, banyak konfliknya ya. Kalau misalnya dari kita produksi makanan, saya ini di bidang kue, pasti ada nanti suatu saat tuh kita tuh biarpun kita mahir bikin kue, pasti ada terjadi kesalahan, misalnya salah timbangan, atau waktunya yang nggak pas, atau backnya itu pasti ada masalah. Kalau di karyawan, ya pasti ada juga gitu loh. Biasanya sih saya mikir gitu loh, ini masalahnya di mana, dirundingkan sama kalau misalnya di antara karyawan. Kalau misalnya masalah cake, otomatis pulang kembali. Terima kasih Ibu. Selanjutnya boleh dilanjutkan oleh rekan saya, Valeri. Baik lagi nih Bu Ida dengan saya ya. Nah, ini yang saya ingin mau tanya-tanyakan dulu juga, karena kita di sini udah ngerangkum beberapa pertanyaan yang emang pengen ditanyakan sih ke Bu Ida gitu. Kan pasti yang namanya anak, maksudnya karyawan, ada juga yang memiliki emosi yang gak stabil satu sama lain. Gimana sih Bu Ida untuk mengatasi hal tersebut gitu? Selama saya buka usaha ini ya, saya mengenal banyak karakter setiap karyawan. Jadi kita bisa menilai, oh ini dia bikin alasan gimana, atau bikin apa, atau jujur, atau gimana. Nah, jadi kita bisa mengenal gitu. Kalau pertamanya itu kalau saya menghadapi mereka sih, paling saya tegur aja dulu ya. Saya kasih dulu dia kesempatan sekali, 2 kali, 3 kali. Kalau misalnya dia pun masih juga, otomatis saya cut dia. Daripada kita yang emosi. Benar-benar banget Wida. Mendingan kita yang lebih milih-milih sih Bu, karena kan takutnya mengganggu kesehatan mental karyawan yang lainnya juga. Nah, untuk karyawannya cewek semua Bu, ada cowoknya nih? Nggak ada cowok. Kenapa saya suka cewek? Cewek mudah diatur.
Saya dulu pernah berapa kali punya yang karyawan cowok. Satu, cowoknya nih, aduh genit benar. Jadi saya sekarang enggak, saya pakai yang cewek semua. Oke, untuk sesi tanya-tanya sama akunya udah berakhir nih Bu. Paling kita kasih ke Egi. Egi mau nanya-nanya juga sama. Halo Ibu Ida, apa kabar? Kabar baik, Egi. Kalau terjadinya konflik masalah pribadi antar karyawan, apakah Ibu Ida ikut turun tangan untuk mengatasi hal tersebut? Kebanyakan Oh, sih gitu. kalau karyawan cewek suka, kan ini kan karyawan ini kan ada banyak ya. Saya kalau misalnya karyawan itu berantem atau sindir-menyindir, kalau selama tidak mengganggu pekerjaan sih, saya pura-pura nggak tahu dulu. Jadi habis itu udah itu baru ditemukan, oh ini gimana gimana gimana, kenapa bisa sampai kelahi begini begini begini. Nah, dicari jalan luarnya gitu. Oke Bu, ini udah selesai tanya jawabnya. Ini akan dilanjutin sama teman saya Valerie lagi. Nah, Wida ternyata banyak juga cerita-ceritanya nih. Dari tanya jawab aja banyak juga yang pengen diceritain nih kayaknya. Aku kira sih sama rekan-rekan aku udah cukup nih Wida. So, terima kasih banyak Wida ya untuk sharing-sharingnya. Semoga nanti kita bisa main-main ke tempat Wida untuk ikut-ikut bikin kue mungkin. Iya, oke. Terima kasih Terima kasih Bu banyak Ida. Wida, sehat selalu ya Bu ya. Baik Ya, Bu, selamat selamat malam. malam. Halo semua, halo Kak, apa kabar nih? Makasih ya atas waktunya. Kemarin kita udah bincang-bincang sama Bu Ida ya, yang punya toko kuenya. Nah, kita sekarang mau tanya-tanya sedikit nih sama Kak Naiin sebagai karyawan Bu Ida. Halo Kak Naiin, aku mau nanya nih, konflik yang sering dihadapi dan bagaimana cara menghadapi berbagai konflik yang muncul di perusahaan. Apa aja konfliknya? Konflik di sini sih biasanya paling kalau misalnya kayak salah pesanan gitu, misalnya ada orang yang mesan terus kadang bisa kesalah bikin. Kalau misalnya sudah kayak gitu ya tinggal diposting jual lagi, atau misalnya kayak kalau salah resep tinggal ulang. Kalau konflik bisa juga konflik sama karyawan satu sama lain, kayak biasa kadang ada salah paham gitu, cuman ya kalau sudah diomongin baik-baik sih selesai aja masalahnya gitu. Selanjutnya, bagaimana organisasi atau perusahaan mengatasi dan menghadapi perubahan seperti perubahan yang sedang kita alami nih di masa pandemik ini. Oh, kalau misalnya di masa pandemi ini sih akhir-akhir ini kayaknya karena orang butuh makanan sama cemilan, jadi selalu update terus di sini. Jadi menunya tuh nggak itu-itu aja supaya orang-orang juga nggak bosan kan. Jadi terus update menu-menu baru supaya ya pelanggannya makin banyak gitu. Oke, balik lagi nih ke aku nih Kanain. Nah, pasti kan namanya kerja punya rekan kerja gitu kan ya. Pernah nggak sih yang namanya di salah satu rekan kerja ada yang nggak enak atau ada suasana yang nggak enak gitu? Pernah nggak sih ngerasain hal kayak gitu? Pasti pernah sih, lumayan sering juga sebenarnya kayak salah-salah paham gitu atau iri sama pekerjaan kayak gitu. Tapi ya selalu baikan sih akhirnya, kayak akhirnya diluruskan lah kesalahan paham. Soalnya kalau misalnya suasana udah nggak enak kan nggak enak juga kita kerjanya kan. Nah, itu cara ngatasin emosinya tuh gimana sih? Apa ya udah seberjalannya waktu nanti juga bakal baik-baik aja? Biasanya sih ya tunggu waktu aja sih, soalnya biasanya kalau misalnya sudah salah paham tuh paling diem-dieman. Baru nanti paling ada yang negur duluan gitu, nah atau kayak saya yang negur duluan. Jadi diselesaikan salah pahamnya biar nggak terlalu lama. Oke, nah untuk memperkuat dan menjaga serta membina kerja sama tim tuh gimana sih di sana? Karena kan otomatis kerja samanya tuh harus tim ya kan. Apalagi bikin kue nggak mungkin, apalagi banyak gitu pesanannya. Pasti butuh orang-orang lain juga untuk ikut serta. Gimana sih cara menjaga agar tetap kompak gitu sejauh ini? Kalau di sini sih biasa sudah ada pembagian tugasnya ya. Jadi kerjakan sesuai job desk masing-masing. Kalau misalnya sudah selesai bantu yang lain kayak gitu-gitu. Terus di sini tuh dari suasananya tuh kayak emang kayak kekeluargaan. Jadi santai aja, dibawa asik aja kalau misalnya banyak kerjaan. Ya supaya nggak capek lah mentalnya gitu. Halo Kanain. Halo. Biasanya kalau terjadi konflik di perusahaan
itu bagaimana sih cara Nain menyelesaikan konflik terkait konflik antar karyawan ataupun owner dengan karyawan? Kalau misalnya antar karyawan, ya tadi itu kan yang apa sih diomongin gitu loh satu sama lain. Kalau sama Ibu Ida sih biasanya ya kita dengerin aja, soalnya Ibu Ida kan sifatnya memang kadang tuh suka meledak gitu. Jadi jangan diambil hati gitu. Oke, Kak Nain, pertanyaanku udah cukup. Oke, makasih Kak Mel dan Kak Eri udah bantu wawancara untuk Kak Nain. Terima kasih banyak juga atas kesempatannya, kita Sama-sama. udah sempat ngobrol nih. Sehat selalu ya Kak Nain ya. Terima kasih banyak.